Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel keluarga kita 12. Hari ini aku mau membuat jajanan dari labu kuning ya. Ini bisa banget buat cemilan di rumah ataupun ide jualan. Bisa juga disajikan saat ada acara keluarga ya. Ini aku menggunakan setengah buah labu. Untuk langkah pertama, aku mau potong-potong dan kupas dulu labunya. Nah, ini setelah aku kupas semua, kemudian aku mau bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aku mau mengambil 250 gram. Aku ambil dulu bagian tengahnya seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hingga dapat 250 gram ya. Nah, ini 251, nggak apa-apa lebih 1 gram. Kemudian kita sisihkan. Yang kedua, aku mau ngambil 300 gram. Nah, ini sudah 300 lebih sedikit, gak apa-apa ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan. Untuk yang ketiga ini enggak aku buang tengahnya ya teman-teman. Kita sisihkan dulu timbangannya. Kemudian kita kukus labu kuningnya yang 250 gram dan 300 gram ya teman-teman. Untuk yang sisanya tadi yang ada tengahnya itu ada isiannya, enggak usah dikukus. Kita kukus hingga empuk dan matang. Nah, ini setelah matang ya teman-teman, ini yang 300 gram ya. Aku mau tumbuk-tumbuk atau aku haluskan menggunakan ulekan ya. Kalau teman-teman pengen cepat bisa menggunakan blender ataupun chopper. Tumbuk hingga halus ya. Kalau sudah halus, masukkan 4 sendok makan gula pasir, 10 sendok makan tepung ketan. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak ya teman-teman. Kalau ada kertas roti atau kertas minyak bisa dilapisi biar enggak lengket ya. Kemudian kita masukkan semua adonannya dan ratakan ke semua bagian loyangnya hingga rata. Lanjut taburi dengan wijen. Ini opsional ya teman-teman, kalau nggak ada wijen nggak usah ditaburi juga nggak apa-apa ya. Lanjut kita kukus ya teman-teman, kurang lebih 15 menitan. Nah, ini setelah matang ya teman-teman. Kalau sudah empuk seperti ini bisa diangkat ya dari panci pengukusannya dan diamkan hingga dingin. Setelah dingin, sisir bagian sisi-sisinya seperti ini biar nggak lengket di loyang ya teman-teman sebelum kita keluarkan dari loyangnya. Lanjut aku mau potong-potong menjadi 3 bagian. Ini sesuai selera aja mau dipotong berapa bagian ya teman-teman. Nah, ini setelah aku bagi 3 bagian, ini aku udah menyiapkan kelapa parut yang udah aku kukus ya teman-teman. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan sedikit garam.
Kemudian ambil olahan ubi tadi ya teman-teman, kita potong-potong seperti ini. Ini motonya sesuai selera aja dan lakukan hingga selesai. Kalau sudah, kita lumuri dengan kelapa parutnya ya teman-teman, seperti ini. Oke, lanjut aku mau membuat kolak labu kuning ya. Aku sudah memanaskan air, kemudian masukkan labu kuningnya dan kita masak hingga labu kuningnya empuk. Ini labu kuningnya setengah matang, airnya udah berkutu-kutu alias udah mendidih. Kemudian masukkan gula merah dan juga 1 lembar daun pandan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kita masak hingga gula merahnya larut dan jangan lupa diaduk-aduk sebentar biar gulanya itu cepat larut ya. Kemudian masak hingga labu kuningnya matang dan empuk. Nah, ini udah matang dan empuk banget labu kuningnya teman-teman. Kemudian masukkan santan. Ini aku menggunakan santan murni ya teman-teman. Kalau teman-teman punya santan instan bisa diganti santan instan. Tambahkan susu juga bisa ya teman-teman. Tapi di sini aku tidak menambahkan susu ya. Kalau dirasa kurang manis bisa ditambahkan gula pasir sesuai selera. Kalau pinggirannya udah menggelembung seperti ini tandanya udah mendidih ya teman-teman, udah matang. Jadi matikan api kompornya. Jangan dibiarkan mendidih banget ya teman-teman, nanti santannya itu bisa hilang ya. Oke, ini menu yang terakhir ya. Siapkan 150 ml air santan. Ini aku menggunakan kelapa murni ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga santannya itu berbuih pinggirannya ya teman-teman. Kalau sudah berbuih seperti ini, masukkan sedikit garam, sejumput garam. Kita masukkan, aduk-aduk sebentar ya. Kemudian masukkan gula pasir 4 sendok makan. Kemudian kita masak hingga gula pasirnya larut. Tambahkan juga 1 lembar daun bawang biar nanti baunya tuh wangi ya teman-teman. Kemudian kita masak sebentar sambil diaduk-aduk biar santannya itu enggak pecah ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan SKM susu kental manis ya teman-teman. Kita masak hingga mendidih, kemudian matikan api kompornya. Nah, ini udah aku siapkan bahan-bahannya. Ada labu yang sudah dikukus tadi, santannya sudah dimasak tadi ya, tepung terigu, telur, 50 ml margarin dan juga vanili cair. Untuk gula dan susu kentalnya sudah masuk di santannya tadi ya. Kemudian siapkan blender, aku mau menghaluskan labu kuningnya dan santannya tadi. Kenapa santannya dimasak dulu? Biar nggak mudah basi ya teman-teman nanti masakannya. Kemudian tambahkan vanili cair, kalau nggak punya boleh menggunakan vanili bubuk. Lanjut kita haluskan labu dan santannya tadi ya. Kita blender sebentar, kemudian masukkan margarin dan juga telur ayamnya. Blender kembali sebentar saja ya. Kemudian masukkan tepung terigu, ini aku menggunakan 120 gram. Kemudian kita blender lagi sampai halus atau sampai lembut seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku mau taruh di wadah yang ada corongnya gini ya, biar nanti kalau nuanginnya itu lebih mudah. Lanjut siapkan cetakan martabak mini, kita olesi dengan margarin ya. Kita panaskan dulu teflonnya teman-teman, kemudian masukkan adonannya. Ini aku ngasihnya cuma setengahnya aja ya, karena ini tuh lebar. Dan lakukan hingga selesai.
Lanjut aku mau ngasih seres warna-warni ya. Ini toppingnya sesuai selera aja ya teman-teman, boleh kismis, boleh coklat, pokoknya disesuaikan selera. Kebetulan di rumah adanya seres, jadi aku kasih seres warna-warni ya. Kita masak sebentar, ini menggunakan api yang benar-benar kecil ya teman-teman, biar matangnya itu merata sampai ke atas ya, dan bawahnya itu enggak gosong ya. Kalau sudah matang bisa diangkat ya. Selain buat ide menu buka puasa, ini juga bisa buat ide jualan ya teman-teman, atau isian snack box. Masih sama seperti yang tadi, kita masak dengan benar-benar api yang kecil ya. Kemudian kalau sudah matang bisa diangkat. Nah ini sudah siap ya teman-teman, penampilannya cantik banget, rasanya juga enak, lembut, ternyata lumer banget di mulut teman-teman. Dan ini tuh manisnya pas, belakangnya juga nggak gosong ya. Sekali gigit ini tuh langsung nyatu banget di mulut. Oke teman-teman, itu tadi ide menu buka puasa hari ini, semoga videonya bermanfaat. Terus